datang Ibu Dokter Ibu Ani yang sudah bersama kita. Tes 1 2 3. Tes 1 2 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Gelu Bola TV, dimana sore hari ini pertandingan di Wali Kota Cup Makassar yang dilaksanakan di lapangan Gelora Sultan Hasanuddin, yang mempertemukan antara Mitra Garden melawan Hebon FC dengan cuaca yang begitu panas sore hari ini luar biasa. Dan inilah dia di sisi kiri layar kaca Anda, ada tim dari Mitra Garden yang melakukan sedikit warming up luar biasa. Kita lihat di sana yang langsung ditangani oleh Coach. Inilah dia Coach dari Mitra Garden. Inilah dia Coach Karim, luar biasa. Dan kita juga ucapkan selamat datang untuk Bos Abdal, manajer dari Mitra Garden, yang langsung hadir menyaksikan tim kebanggaan tersendiri atau tim kebanggaan Sulawesi Selatan juga. Ada Bos Abdal selaku manajer Mitra Garden dengan santai duduk menyaksikan teman-teman lagi pemanasan. Luar biasa, terima kasih yang langsung hadir. Dan di sisi aman. Dan di sisi kanan layar kaca Anda, inilah dia Hebon FC. Inilah dia Hebon FC sudah melakukan sedikit warming up juga, luar biasa, dengan kostum hampir sama, tapi menurut wasit beda-beda tipis di. Inilah dia sudah melakukan pemanasan luar biasa. Dan wasit yang memimpin sore hari ini di match pertama adalah dia wasit yang tidak asing lagi di Kota Makassar, luar biasa. Kita saksikan manajer dari Mitra Garden gitu semangat memberikan support langsung kepada pemain-pemain atau anak-anak asuhnya akan bertanding, luar biasa. Sedikit berbincang dengan Coach Karim. Inilah dia Mitra Garden. Dan inilah dia kapten dari Mitra Garden, tidak asing lagi, Kakak Ian, kawan punggung 3, luar biasa. Persiapan untuk foto tim untuk kedua kesebelasan kami undang
tim tuan rumah sebagai tuan rumah Mitra Gardan nafsu untuk melakukan sesi foto. Kita lihat sedikit briefing dari Mitra Gardan. Inilah dia Bos Afdal langsung hadir memberikan support kepada tim kebanggaan. Sekali lagi kami undang tim Mitra Gardan untuk melakukan sesi foto karena tidak segera dimulai. Langsung didampingi oleh Coach Karim, luar biasa. Tipo, iya dia ada ini. Inilah dia Hebon FC lakukan sedikit oh iya belum dia Hebon FC bukan sedikit briefing. Lagi tadi, mungkin lepas. Gila, bas. Kau yang pakai lagi bas. Tapi Mitra Gardan untuk dipercepat langkahnya karena kick off segera dimulai. Mana? Ada yang Waktu-waktu tapi tim Mitra Gardan untuk melakukan sesi foto karena kita sudah mulai waktu kick off. Waktu teman-teman dari Mitra Gardan tolong perhatiannya. inilah dia Mitra Gardan dengan full main dari Mitra Gardan luar biasa. Sudah melakukan sesi foto. Kita lihat ada beberapa pemain yang tidak asing lagi di Mitra Gardan. Ada di sisi kiper ada Hilmansyah, ex pemain PSM Makassar dan Rans Nusantara. Kita melihat Bos Afdal tidak ikut melakukan sesi foto Bung Isnu. Betul sekali. Bung Iswan. Oke, 11 yang main. Sudah.
Sebelas tinggal untuk yang main. Dan inilah dia line Siap-siap up dari tim hewan menggunakan starting sisi eleven motor. dari Mitra Gandan. Ada Hilmansyah di sana, Ian Ramos, Fikri, ada di sana Oke, Ridwan, Hewan FC. Incang, Yani, dan yang lainnya. Ada Huri juga di sana, saudara-saudara. Inilah dia. Tim dari Hebon FC. Inilah dia squad dari Hemon Wajo. Tanpa Hemon Pindrang. Oh, Hemon Pindrang ternyata saudara-saudara. Beda tipis di wajah sama Pindrang. Tidak ada masalah. Dihuni para pemain muda dari UNM, Sana Ayub, ada Tibo sebagai kapten tim. Di sana bek kiri andalan saya, Gerard Pangkali. Pangkali. Berangkali Ucup juga di sana. Luar biasa, skuad muda dari Hebon Pindrang. Iya aman kalian. Aman. Aman. Salah chat ke waktu itu, bukan kira kita. Lebih unyu kisah kamera ten kakak. Baik. Sesaat lagi. Ya, Mitra Gardan cepat waktunya, Pak. Baju. Saat lagi Mitra Gardan melawan Hebon FC. Mitra Olahraga Sepak Bola Wali Kota Cup 7 Makassar 2024 baik untuk semua. Kembali di Gelora Sultan Hasanuddin Makassar mempertemukan di grup A Mitra Gardan FC
disambung tamunya Hebron FC Kabupaten Pidra. Wasit yang memimpin jalannya pertandingan, wasit utama Bapak Bustamin, AW1 Risau dan AW2 Suparman. Wasit cadangan Ridwan, kemudian pengawas Inspektur Wasit Bapak Haji Samarudin Usman. Rangkaian pertandingan yang bertugas pada hari ini merupakan rekomendasi Aspro PSSI Provinsi Sulawesi Selatan, dan saya berikan untuk dibacakan daftar susunan pemain kepada Ketua Badan Liga atau Koordinator Pertandingan Wali Kota Cup 7 Makassar 2024. Bali untuk semua. Kepada Bapak Ahmad Soekarno disilakan. Baiklah, Mitra Gardan menurunkan penjaga gawang Ilmansyah nomor punggung 97, nomor punggung 3 Ian Ramos, nomor punggung 21 Basri, nomor punggung 14 Irsan, nomor punggung 66 Huli, nomor punggung 6 Fadli Temba, nomor punggung 16 Fikri, nomor punggung 8 Horis, nomor punggung 31 Triali, nomor punggung 7 Fahri, nomor punggung 15 Ridwan. Yang bertindak sebagai pemain cadangan Ikram, Sudirman, Kansir, Imam, Chong, Malwan, Richard, Fahri, Yunus, Nasrul. Manajer tim Iqbal, pelatih Abdul Karim, pelatih kiper Naim Gonzalez, medis Khairul Bodrex. Hewan FC penjaga gawang nomor punggung 1 Kawas, nomor punggung 23 Irfan Tidu, nomor punggung 13 Kadri, nomor punggung 5 Gerard, nomor punggung 25 Kayum, nomor punggung 14 Ibnu, nomor punggung 21 Al-Farizi, nomor punggung 16 Kappa, nomor punggung 22 Arif, nomor punggung 17 Dirga, nomor punggung 10 Halid. Bertinggal sebagai pemain cadangan nomor punggung 41 Taufik, Pandu, Sabri, Zulfikar, Alfiansa, Fidal, Yeri, Rudi, Farian. Manajer tim Agung, pelatih Said, pelatih kiper Iqbal. Saya kembalikan kepada Coach Sofyan Hairudin. Terima kasih untuk koordinator pertandingan Bapak Ahmad Soekarno. Selamat datang kepada Ketua Panitia Pelaksana dan Wakil Ketua Panitia Pelaksana Bapak Erlangga ST dan Andi Abi. Ucapan selamat datang juga kepada tim perwasitan bersama seluruh perangkatnya, dan ucapan terima kasih kepada Bapak Oci selaku koordinator keamanan. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Ahmad selaku koordinator tim Tandu dan Bapak Akbar selaku tim koordinator pengawal wasit dan seluruh tim keamanan dan perlengkapan yang hari ini mempersamai Wali Kota Cup baik untuk semua, dan kepada tim Afriadi, Farid dan Mas John yang selalu mengambil gambar-gambar cantik luar biasa pertandingan hari ini. Kick off Bapak Bustamin meniup tanda dimulainya babak pertama antara Mitra Gardan FC versus Hebron FC. Sementara kostum kebesaran dari Mitra Gardan dengan biru langit putih, kaos kaki putih. Sementara Hebron FC dengan kostum biru dongker, celana hitam, kaos kaki hitam. Kami ucapkan juga selamat datang kepada tim bunda-bunda cantik Wali Kota Cup. Ada Bunda Haja Herawati, Bunda Fitriani, Bunda Liana, Bunda Ros dan Bunda Luna Kojam. Luar biasa hari ini pertandingan, dan tentunya pertandingan hari ini juga dikawal dari siaran langsung live streaming
Delu Bola TV Makassar. Bersama ada Wisnu, ada Aswar, kru dari Delu Bola TV Makassar. Luar biasa pertandingan Wali Kota Cup, menginformasikan kepada seluruh penonton bahwa pertandingan kita melalui Delu Bola TV Makassar dinonton di negara Jerman selaku tuan rumah Piala Eropa. Kemarin juga Delu bersama RMC TV Sport Makassar menyiarkan secara live streaming, sehingga saudara-saudara kita yang menunaikan ibadah haji menyempatkan menonton secara live streaming melalui Delu Bola TV Makassar, termasuk Bapak Haji Majid, salah satu manajer tim dari Karya Mandiri, dan Bapak Alamsa, salah satu manajer tim dari Blut Licin Kabupaten Sinjai. Kita kembali ke lapangan hijau permainan. Di sana kita lihat ada Nurholis, pendek saja dia. Tembak, ada Mansur. Jauh ke depan, kita lihat anak-anak hebat dengan Halid kerjasama dengan Arif. Berbahaya, kita lihat pemain yang baru bermain di Wali Kota Cup. Arif adalah salah satu pemain Liga 3 Sulbar yang memperkuat tim Kabupaten Thomas. Di sana juga ada Halid nomor punggung 10, salah satu striker Liga 3 Persulutim. Kita lihat juga Geral, wingback terbaik Porpor Makassar, bermain di Egon. Di sana juga kita lihat ada Tibo yang baru membawa Kota Makassar menjadi finalis melawan tim Persija Jakarta di Gelora Bung Karno nomor punggung 23. Sudah dilakukan nomor punggung 21, enteng saja Hilman. Tentu kita sama-sama mengetahui Hilman adalah salah satu pemain yang sangat profesional dan sempat dilirik juga untuk bermain di Piala Eropa, namun memilih bermain di Wali Kota Cup. Baik untuk semua. Selamat datang Adinda Hilman meramaikan Wali Kota Cup, dan tentunya pelatih dari M. Karim dan M. Said luar biasa memadu strategi. Dan kita tahu bahwa Hilman setelah hengkang dari PSM Makassar, dia bermain di Rans Nusantara Liga 1 Indonesia. Luar biasa. Pertandingan hari ini terjadi sedikit pelanggaran yang dilakukan oleh anak-anak Hebron FC. Kita lihat ada Ian. Selamat datang Bung Rajan Rahman selaku koordinator terbaik pertandingan di Kota Makassar dan Sulawesi Selatan. Kita lihat ada Triadi. Sudah dilakukan Triadi, satu tembakan. Kita tahu Triadi merupakan mantan best player 2023. Dengan gol indahnya di partai final, mampu membawa Mitra Garden sebagai champion Wali Kota Cup 6. Apakah dia mampu, Bung Rahdan? Ini yang menjadi pertanyaan, karena melalui verifikasi tim Andi Abi, Erlangga, tentunya tim ini sangat bersaing. Kita lihat ada Geral. Ada Ian, kita tahu Ian merupakan salah satu pemain Persijo 03 Jeneponto. Ketika di Wali Kota Cup 5 berhasil membawa Jeneponto juara 3. Dan tahun kemarin juga dia adalah kapten tim dari Mitra Garden, beredar di YouTube channel Zofian Hairudin Wali Kota Cup 6. Ada Triadi, namun di sana nomor punggung 15 anak Hebron FC Kadri. Kita lihat berimbang, ada tembak Landang Energi yang didatangkan dari Persijo Jeneponto Liga 3 Nasional. Kita lihat Tibo, kapten tim. Kita tahu juga Tibo merupakan salah satu pemain Liga 3 Nasional Alesa bersama Makassar City. Tembak. Kita lihat Mansur Huri
Mas Rudi, ada Ian. Selamat datang juga kepada tim dari penonton setia Bapak Rahim yang selalu memberikan komentar-komentar hangat. Luar biasa penonton dari Mitra Garden. Luar biasa Wali Kota Cup dihuni oleh pelatih-pelatih hebat berlisensi CIFC yang sejajar dengan pelatih-pelatih Liga 1 dan Liga 2 Indonesia. Hampir putra-putra terbaik Sulawesi Selatan yang bermain di Liga 1 Indonesia dikontrak langsung sama tim-tim. Kebetulan bertepatan dengan berliburnya Liga 1 dan Liga 2 Indonesia, melebar dia. Terjadi pelanggaran. Masih jual beli serangan kita lihat saudara-saudara. Sementara kita lihat Farid sebagai tim Brigade Farid membuat klasemen sementara. Ada Alfiansa. Kita lihat tadi pemain yang begitu kuat. Luar biasa Tibo intercept. Inilah Tibo. Kita lihat Ibnu gelandang bertahan dari Persulutim yang membawa Onang menjadi juara di Wali Kota Cup 5. Ada Halik, pemain yang cukup berbahaya dari daratan Tanah Mandar. Kita juga tahu bahwa 21 Musri merupakan gelandang tim PON masa depan Sulawesi Selatan. Namun bersyukur, kenapa? Karena Musri bermain di Liga 2 Indonesia, sehingga dia tidak bisa memperkuat tim PON Sulawesi Selatan. Tibo mengingatkan kita pemain-pemain dari Darah Ambon dan Flores. Inilah gelandang sayang sekali. Kita lihat Enriguan, salah satu striker berbahaya bersama Fikri. Fikri kita tahu merupakan kapten tim dari luar biasa pelatih, main sabar aja. Memberikan instruksi Coach Karim, salah satu pelatih Liga 3 Nasional Alesa, dikontrak langsung oleh manajer Ifdal. Kita tahu Bapak Ifdal merupakan salah satu manajer yang berdomisili di Kota Bandung, tepatnya di Provinsi Jawa Barat. Kemarin sempat dihubungi awak media, mengapa tidak menonton di Gelora Bung Karno. Dia lebih memilih Wali Kota Cup. Baik untuk semua. Terima kasih manajer Ifdal, tentu memberikan kontribusi mensupport kegiatan Wali Kota Cup. Dan kita lihat juga ada di sana pelatih Insight, mantan pemain tim Pomnas Sulawesi Selatan. Bebas. Oh, hampir saja terjadi scoring. Inilah Ridwan, satu pemain yang cukup berbahaya di lini depan Mitra Garden. Hampir saja saudara-saudara. Ibnu dicuri bolanya. Kita lihat juga Fahri nomor punggung 7, salah satu pemain Selamat datang Bunda Haja Herawati, selaku bunda terbaik kita di Wali Kota Cup, memberikan oleh-oleh dari tanah Jawa.
Kami mengucapkan juga selamat datang kepada tim medis Puskesmas Jomaya, Kecamatan Tamalate. Ada Triadi, bukan pelanggaran. Kita lihat di sana. Shoot! Namun sayang sekali masih melenceng jauh di sebelah kiri penjaga gawang dari Hebron FC Kawas. Ibnu luar biasa terjadi. Sekali lagi selamat datang Bapak tim medis dari Puskesmas Jomaya Kecamatan Tamalate mengawal pertandingan match 1 dan match 2. Kembali anak-anak Mitra Garden mengusai jalannya permainan melalui Hururi. Masih Hururi, di sana ada Ibnu, Geraldine, Alpiansa, pendek saja Hari, berbahaya, Fikri, ada Triadi. Tidak ada pelanggaran, kita lihat dekat wasit. Ada Musri melebar dia. Baru Alpiansa melebar dia, Alpiansa ke Geraldine. Tibo jauh ke depan. Nurholis, pelanggaran Alpiansa. Kita lihat Ridwan berhasil merebut bola di kaki Gerald Stefanus. Fahri melewati Alpiansa. Mari. Dalam aja. Kali direbut lagi. Kiri Halis. Cetak kanan kiri. Kamu yang muncul. Buri. Sudah dilakukan, berbahaya. Wow, bukan offside, saudara-saudara. Satu untuk Mitra Garden di
ini. Salah gitu. Nomor celana sama Juna, beda. Mana Hendra? Iya, iya. Pas itu saya di sini dia. Lebih bagus. Masih anu ada bagiannya. Ridwan mencoba melewati. Kita lihat nomor punggung 37 Triadi gagal melakukan scoring. Balik ke! Siapa yang aku pertama? Masih anak-anak Mitra Garden menguasai jalannya permainan melalui Nurholis melebar dia ke seluruh. Ada Ian Fahri, pelanggaran kita lihat Arif. Lebar dia. Kamu itu. Bentar juga, tidak lama jangan lagi. Kembali anak-anak Hebron FC. Ini nomor punggung 15, nomor punggung 7 back pass. Ian jauh ke depan. Ada Ihsan Trupas. Jadi 7 Fikri Haikal, kapten tim. Melebar dia ke Uri. Kita lihat ada Arif pemain cepat dari sudah dilakukan.
Nomor 25 dari Hebron FC. Kayu, masih Kayu, duel dia dengan Sudirman. Masih aman kita lihat penjaga gawang Hilman, salah satu legenda PSM yang bermain di Rans Nusantara. Terjadi Ridwan. Pergantian pemain dari Heran Bindran keluar nomor punggung 24 Alfiansa, masuk nomor punggung 19 Kapa. Kapan nomor punggung 19 menggantikan Alfiansa. Ada nomor punggung 7 dari Hebron Dirga. Kita lihat Kayu melakukan lemparan ke dalam yang dituju Halik. Kayu melakukan lemparan ke dalam. Ada Musri. Lihat ada Nur. Kapan pemain yang baru masuk, gelandang energik yang diturunkan. Musri lebar dia dengan masuknya membawakan permainan yang cantik. Ada Kapan di sana, ada Dirga, namun diintercept. Masih Kapan, kembali anak-anak Hebron FC Kabupaten Pindrang melalui kaki Tibo. Trupas yang dituju Arif, namun Hilman keluar dari sarangnya. Luar biasa, kita tahu Hilman merupakan binaan PSM Makassar di bawah asuhan Coach Budiman Busmir. Selamat datang Bapak Budiman Busmir selaku pelatih langsung dari Hilman menangani ketika di Piala Menpora. Ucapan selamat datang kepada Bapak sang inisiator wali kota Kap, Bapak Lukman Sulaiman. Selamat datang Pak Ketua menonton jalannya pertandingan di grup A antara Mitra Gardan FC melawan Hebron Pindrang FC. Ada Rudi pendek saja ke Fikri Aikal. Ada Girau. Halik. Oh, rupanya salah Girau. Kembali Fikri Aikal. Rudi bebas ke Kapten Ian, pendek saja dia ke Sudirman. Sudah dilakukan Iksan, di sana ada Tibo. Masih Iksan, berbahaya. Fikri Sur, namun masih di atas Mister. Penjaga gawang kawas. Adi duluan, Adi. Siapa itu?
tendangan shoot dari jarak 25 meter masih ditepis. Penjaga gawang kawas pendek saja dia. Ada Ibnu. Kita tahu Ibnu merupakan salah satu pemain yang pernah meraih Wali Kota Cup champion bersama Onang FC pada tahun 2022. Bermain di Onang FC. Ada Ali. Kita lihat satu strategi luar biasa. Gol dicetak pemain yang paling berbahaya dari Tanah Mandar, Arif Syukur. Kita lihat inilah Arif yang perlu menjadi perhatian tim pemantau seperti Hendra. Luar biasa, pemain yang punya kecepatan dan skill berhasil memperdayai langsung dari kapten tim Ian bersama penjaga gawang terbaik Hilman. Satu sama kedudukan. Kita lihat dengan Coach Said melakukan rotasi dengan memasukkan Kappa. Ya, Bung Sofyan, bagaimana kita lihat perubahan yang terjadi di Hebon FC dengan rotasi yang dilakukan oleh Coach, memberi kontribusi yang sangat efektif bagi serangan-serangan yang dibangun melalui sektor tengah dan dikawal langsung oleh Kappa. Silakan Bung Sofyan. Terima kasih Bung Rajan Rahman. Kita melihat bahwa dengan masuknya Kappa ini bisa membawa perubahan bermain dari kaki ke kaki, wall pass, kombinasi play. Namun kita lihat posisi pemain-pemain Mitra Gardan, posisi pemain Mitra Gardan Tibo, ada Gerald, Kappa kita tahu adalah pemain yang bermain di Serie A Liga Italia di Salernitana. Jauh ke depannya dituju Ali Bunel, dia ada Huruni, salah satu palang pintu. Jauh saja kita lihat pemain Imam. Ada permainan gerakan-gerakan tambahan kedua dari nomor punggung 8 Jeli. Kita lihat 8 dalam kuning. kartu kuning nomor punggung 8 Nur Holis. Tibo, Fabianus Tibo. Kita tahu Tibo merupakan pemain Liga 3 Nasional Alesa, membawa Kota Makassar finalis di Gelora Bung Karno bersama tim ANS Erlangga ST. Nah, dan tentunya kita lihat di sana ada Fahri, duel dengan Tibo. Fahri pendek saja dia. Ada Ibnu. Kita lihat tembak, masih tembak, duel dengan Kappa. Ada Timbul. Oh, rupanya Ridwan Andri Bali melakukan dorongan. Kita tahu Ridwan Andri Bali merupakan pemain tim Porda Makassar yang meraih medali emas. Ada pemain 1-2 dengan Kappa. Kembali anak-anak hebat memperlihatkan permainan kecil main 1-2. Ada Arif, Ibnu, masih Arif di luar biasa pemain Hebon FC. Kita lihat Said mencoba melakukan rotasi dan sepertinya Bunda dan Rahman. Kita lihat rotasi yang dilakukan oleh Coach Said bersama Iqbal ini memberikan angin segar buat Hebon FC dengan tiki taka main 1-2. Bagaimana Bung Rahdan? Iya, terima kasih
Pencinta sepak bola Wali Kota Cup 7 2024, kita kembali ke lapangan hijau dengan hadirnya Kappa melalui rotasi yang dilakukan oleh head coach. Kita tahu head coach ini memiliki pengalaman yang luar biasa juga sebagai seorang pemain tengah gelandang serang di masanya pada saat itu, memberi angin segar untuk anak-anak Ebon FC. Kita lihat sekarang di menit-menit jalannya pertandingan setelah masuknya Kappa, ini serangan-serangan anak-anak Ebon FC ini mulai terlihat dan lebih mendominasi jalannya pertandingan pada siang hari ini. Dan Bung Sofyan, saya mengelitik kembali kita kira-kira berlangsungnya Piala Eropa dan Piala Wali Kota Cup, mungkin ada kemiripan yang sering kita rasakan di Wali Kota Cup ini. Silakan komentarnya Bung Sofyan. Terima kasih Bung Rahdan Rahman, bahwa Wali Kota Cup 7 yang digagas langsung oleh Bapak sang inisiator Bapak Lukman Sulaiman menggambarkan bahwa kita hanya berbeda 1 minggu dari pembukaan Piala Eropa. Kita 8 Juni hari Sabtu, harinya sama, berbeda tanggalnya. Kalau Piala Eropa di tanggal 15, sebenarnya panitia Piala Eropa itu bersamaan, tapi dia mundur karena perhelatan Wali Kota Cup baik untuk semua. Nah, ini yang membedakan. Kemudian di Piala Eropa itu hadiahnya, total hadiah itu hampir mirip dengan apa yang diperlukan di Wali Kota Cup. Berbeda titik. Kalau di Wali Kota Cup 130 juta, di Piala Eropa 134 miliar. Ini yang membedakan. Luar biasa. Bapak Lukman Sulaiman menginisiasi, memberikan edukasi, dan termasuk tim tandu dan pengawalan wasit. Beliau merumuskan, dan ini menjadi rekomendasi buat Aspro PSSI Provinsi Sulawesi Selatan untuk menjadi contoh. Kita lihat ada Fahri. Sudah dilakukan lempar ke dalam, ada Triasi. Hampir saja. Lihat dulu Sofyan, kita melihat pola permainan terorganisir juga mulai dibangun dari Mitra Gardan FC. Saya melihat serangan-serangan ini lebih banyak dilakukan oleh Fahri di sektor kanan. Serangan dari Mitra Gardan FC, jadi ujung tombak dan kekuatan dari Mitra Gardan FC ini ada di nomor punggung 7 Fahri, selaku the players yang betul-betul mampu merobek-robek pertahanan di sisi sektor kiri pertahanan Hebon FC. Betul sekali Bung Rahdan Rahman. Jadi kita melihat pola yang diterapkan dari Mitra Garden dengan schedule time bermain itu 4-3-3 dengan menempatkan 3 target goal di depan. Begitu juga dari counter Hebron dengan menggunakan 2 target goal, ada Halik nomor punggung 10 dan ada Arif nomor punggung 22 yang mencetak, yang menyamakan kedudukan. Dan sekedar informasi bahwa melalui PLU Bola TV Makassar dan RMC TV Sport Makassar, Wali Kota Cup 3 hari yang lalu sempat ditonton di negara Arab Saudi bersama manajer tim Blut Legend Kabupaten Sinjai. Hampir 400 yang melakukan follow mengikuti jalannya pertandingan. Tambahan waktu Wasit Baba Mustamin meniup peluit panjang tanda berakhirnya babak pertama dengan skor berkesudahan seimbang 1-1 untuk kedua tim di babak pertama, dan tentunya akan semakin menarik sebentar kita saksikan di match babak kedua. Ya, alhamdulillah, sekedar informasi bahwa melalui PLU Bola TV Makassar kita nonton secara live streaming, dan alhamdulillah saudara-saudara kita yang melaksanakan juga jamaah haji di Arab Saudi bersama seperti manajer karya mandiri Bapak Haji Abdul Majid itu menyempatkan nonton
melalui live streaming BNU Bola TV Makassar. Selamat datang juga kami ucapkan kepada Iwan Vietnam dengan gunting rambutnya berciri khaskan Iwan Vietnam dan di Wali Kota Cup baik untuk semua.
Ambil minta sidang ke itu. Ada Andi Rahman, ada Gardianto Kadir, ada Andi Rahman, mitrakan itu dia. Ada Juan, Hebon menyala, ada Dewa, ada Putra Dewa Utara, ada pemain liga, betul. Jadi kembali kami sampaikan tim ofisial bahwa tetap area steril di fans segera diperhatikan. Mohon sampah-sampah dari kemasan-kemasan air minum dapat dikumpulkan dan disimpan di kantong kresek yang disediakan. Dan masih banyak lagi. Terima kasih buat para penonton DLU Bola TV yang selalu setia mensupport dan mendukung dan selalu menyaksikan langsung. Terima kasih. Saya ucapkan juga terima kasih buat Abah Oneng yang ada di Banjarmasin yang lagi nonton bareng, luar biasa. Terima kasih. Sehat-sehat selalu Abah Oneng. Dan sedikit lagi kick off babak kedua. Ya, sesaat lagi akan kita saksikan jalannya babak kedua, mana Mitra Garden sementara masih skor seimbang atas tamunya Hebon 1-1 sementara. Dan kita lihat perangkat pertandingan Bapak Bustami dikawal langsung oleh asisten wasit 1 Bapak Muhammad Rizal memasuki lapangan pertandingan dan kembali siap memimpin jalannya pertandingan. Lihat salam kekompakan dari Bapak Suparman dan Muhammad Rizal. Ia dapat kita saksikan di layar kaca kita. Mitra Garden FC sudah memasuki lapangan pertandingan dan juga Hebon FC. Mitra Garden FC langsung melakukan pergantian di babak kedua, nomor punggung 17 dan nomor punggung 14. Nomor punggung 17 Marwan. Marwan masuki lapangan pertandingan di babak kedua sama nomor punggung 14 Irsan. Hebon FC juga melakukan rotasi pergantian di babak kedua. Keluar nomor punggung 7
Masuk nomor punggung 77 Pandu. Dirga harus ditarik keluar. Masuk Pandu nomor punggung 77. Ya, selamat datang juga kami sampaikan kepada tim medis dari Puskesmas Jongaya, Kecamatan Tamalate. Selamat datang di Wali Kota Kap. Tentu kehadiran tim medis ini memberi kepercayaan diri kepada kedua tim, pada seluruh panitia dan seluruh perangkat pertandingan. Ya, kita saksikan bola dihadapi oleh anak-anak Hebon FC. Khalid menghadapi bola dan Bapak Bustamin selaku wasit utama sudah mengamati dan memberi signal kepada seluruh pemain dan perangkat pertandingan bahwa kick off babak kedua akan segera kita langsungkan. Ya, selamat menyaksikan kick off babak kedua. Kembali bola dikuasai dan anak Hebon FC di sektor pertahanan nomor punggung 16 melebar ke kiri. Di sayap kiri kita lihat memulai dari serangan dari bawah, kembali mencoba mengatur ritme permainan anak Hebon FC jauh ke depan. Namun Hilman keluar dari sarangnya menjemput bola dalam penguasaannya. Coba pendek saja. Bola dihadap di sektor kiri pertahanan. Mitra Gardan nomor punggung 74 melihat crossing ke depan. Namun kembali kandas di anak pertahanan dari Hebon FC. Kapa back pass ke belakang nomor punggung 23 yang dituju. Ada Irfan Tibo. Kembali coba kembali mengatur serangan di sektor kanan. Jauh teropas ke depan. Perebutan bola di lapangan tengah kembali dikuasai oleh anak Mitra Gardan ini. Direbut kembali. Oper 1-2 Kalfa. Pendek jauh ke depan. Melebar ke sektor kanan nomor punggung 77. Pemain pengganti Pandu. Tenang sekali kita lihat pertahanan dari Mitra Gardan FC. Tembak 1-2 kandas kembali namun dapat dikuasai anak Mitra Gardan. Fikri bukan pelanggaran nomor 14. Wah, ternyata lebih dahulu terjadi pelanggaran dilakukan oleh anak-anak Hebon FC, hanya melahirkan tendangan bebas untuk Mitra Gardan. Fikri pendek saja, coba memainkan bola, oper satu pendek, support masih menguasai bola. Fikri kembali tengah. Kombinasi play yang dilakukan anak Mitra Gardan, ada satu peluang berdiri bebas namun dapat pengawalan ketat dari anak Hebon FC. Jauh umpan yang dilakukan masih kandas kembali. Pertahanan yang dikawal oleh Tibo luar biasa. Jadi perebutan bola 1-2 pemain yang dihadapi, masih pelanggaran harus dijatuhkan. Pemain yang cukup tangguh yang dimiliki anak-anak Hebon FC ini. Nomor punggung 77 pengganti tadi Pandu masuk. Sejauh ini efektif kita lihat Bung Sofian pergantian yang dilakukan oleh Coach Said. Kita lihat berdiri di pinggir lapangan memberi instruksi.
Iya, Bung Raja Rahman, terima kasih selaku koordinator pertandingan, bahwa pertandingan antara Mitra Garden FC versus Heaven FC di grup A Wali Kota Cup baik untuk semua merupakan laga atmosfer Liga 1. Hampir seluruh pemain yang bermain di kedua tim merupakan pemain-pemain bola Liga 1, Liga 2 Indonesia. Kita lihat ada Hilman, salah satu penjaga gawang yang pernah memperkuat PSM Makassar dan sekarang bermain di Rans Nusantara, bermain di Wali Kota Cup. Tentunya juga banyak pemain-pemain dari kedua tim yang punya pengalaman bermain di Liga 1, Liga 2 Indonesia. Kita lihat juga ada Ibnu, ada Ridwan, ada Tibo. Jauh ke depan Kawas. Sementara kedua pelatih juga memiliki lisain CIFC Bung Rahdan. Dan ini tentunya mengedukasi kita dari Bapak Lukman Sulaiman bahwa tim verifikasi melalui wakil ketua dan ketua panitia, tentu tim yang mendampingi adalah pelatih-pelatih yang punya lisain minimal B, C, dan C IFC. Ada nomor punggung 19, kita lihat Kapa. Sementara kita lihat Ian masih berdiskusi dengan Kapa. Tertawa luar biasa, respect dan silaturahmi. Sementara kedudukan 1-1. Apakah Kapa dari jarak 60 meter sudah dilakukan Kapa? Masih melenceng sekitar 6 meter dari tiang mistar penjaga gawang dari Hilman Syah. Ada Imam di intercept Halik. Kita tahu Halik merupakan pemain berdarah Tanah Mandar, Sulawesi Barat, sempat bermain di Liga 3 Nasional Persilutin. Kemudian nomor punggung 14 Iksan melakukan lemparan ke dalam. Di sana masih ada Kayun, ada Tibo, ada Gerald. Stefanus Gerald juga bermain di Liga Inggris, Aston Villa. Ada Fikri kerjasama nomor punggung 17 Iksan. Ada Triadi. Trumpas lebar dia, tapi ada Suri berbahaya. Main 1-2 kita lihat. Ada Pardu mencoba melakukan tempat sulit, namun sayang sekali terjadi tendangan gawang. Luar biasa pertandingan hari ini disaksikan kurang lebih 25.000 pasang mata. Kau lihat di sana letting dari sang inisiator, legenda-legenda PSM Makassar. Saya tidak bisa menyebut satu persatu, tapi sepertinya di sana ada Bapak Malik mendampingi Bapak Lukman Sulaiman selaku CEO dari PSM Makassar. Di sana juga ada Haji Amir, salah satu pemain dari PT IKI Makassar. Kau lihat juga di sana masih ada Renal si Gondrong yang bermain di Toraja FC, dan masih banyak lagi. Ada Budiman Busri, ada Budi Arjo, dan ada Yasir. Kita lihat tadi Adi, dari pelanggaran kita lihat. Dan tentunya pelatih saya tercinta Bapak Mustariato, luar biasa
salah satu legendaris PSM yang pernah memecahkan kebuntuan melawan Persib Bandung di tahun 1992 di Senayan pada saat itu, Bung Radan. Itulah Mustariato. Melalui gol indahnya mungkin, Bung. Iya, luar biasa. Begitu dia masuk, mencetak gol dan PSM menjadi juara Perserikatan saat itu. Selamat datang Bapak Mustariato, salah satu rating dari Bapak Lukman Sulaiman. Ya, selamat datang di Wali Bakap 7 Makassar 2024. Baik untuk semua. Satu penyelamatan dari Padi Agustivo, Ari pencetak gol yang menyelamatkan kedudukan. Ibnu Jauh depan keluar dari sananya Hilman. Oh, rupanya Hilman dengan pengalaman. Temba nomor 26, salah satu pemain yang bermain di Bundesliga Jerman. Temba masih Ridwan di Bali. Ada terjadi pemain, kita tahu terjadi Pergantian pemain dilakukan dari Mitra Gardan FC. Keluar nomor punggung 7 Fahri, masuk nomor punggung 11 Fikri. Keluar nomor punggung 6 Huri, masuk nomor punggung 25 Con. ya, bukan sepertinya Coach Karim Nomor 6 di sini. iya masuk Chong dengan Fiori, salah satu pemain Liga Spanyol. Fiori dan Chong menggantikan Fahri dan Ururi. Ada Fikri, Imam. Di sana ada Stefanus Gerau, nomor punggung 16. Terlepas, namun mampu di intercept Stefanus Gerau. Pendek saja dia ke Fabian Stibo. Jauh dia dari 7 hari. Masih ada Ian, satu pemain dan kapten tim yang cukup berpengalaman. Kita lihat Iksan. Terlepas ada Fikri. Berbahaya. Satu terjadi. Namun hampir saja berkadang screen terjadi di daerah gol. Namun di sana serangan lagi bertubi-tubi dari anak-anak Mitra Gardan. Terjadi. Ada nomor 17. Dua kali membentur tiang gawang. Anak-anak Mitra Gardan membombardir bertahan dari Hebon FC, namun belum mampu memperlebar jarak. Merubah kedudukan, masih tetap 1-1 untuk kedua tim. Luar biasa pertandingan hari ini, tidak kalah dengan Piala Eropa yang diadakan di negara Jerman. Luar biasa, Wali Kota Cup. Ada polling mungkin Bung Sofyan antara Piala Eropa dengan Piala Wali Kota Cup? Ya, kemarin hanya berbeda 1 suara sehingga Makassar tidak menjadi tuan rumah Piala Eropa. Turki memilih Jerman dan 4 suara, sementara Jerman mendapatkan 14 suara. Untuk Makassar itu hanya 13 suara, berbeda 1. Dan lebih memilih Wali Kota Cup, baik untuk semua. Kemudian jumlah grup itu berbeda juga, Bung Radan. Kalau di Piala Eropa itu hanya 6 akan menyelesaikan pertandingan sebanyak 51 pertandingan, dan di Piala Wali Kota Cup itu 8 grup dengan menyelesaikan 64 pertandingan. Dan sama-sama secara langsung juga. Kalau di sini disiapkan secara live streaming DNU Bola TV Makassar. Yang menarik lagi Bung Sofyan, di opening Wali Kota Cup sangat fantastis karena ada partai yang tidak kalah seru melalui eksebisi match. Ya betul, langsung bermain Bapak Wali Kota Makassar, Bapak
Insinyur Haji Muhammad Hamdan Pemanto bersama legenda-legenda PSM lainnya bersama timnya dan berhasil mencetak gol. Kita kembali ke lapangan hijau. Ada Gerald, masih pemain yang bermasuk Fiori. Bukan pelanggaran. Kita lihat. Oh, serangan demi serangan yang dibangun strategi Kuskarin lakukan rotasi. Namun belum berhasil, masih tetap 1-1. Coba pendek saja dia. Di sana ada Tibo, ada Mus, ada Kapa. Lebar dia ke Kayun, Ibnu Kayun. Jauh ke depan dia dituju. Namun masih kita ada pemain yang berbahaya berpuluh 22. Apakah mampu melakukan penetrasi 1-2 dia? Ada Musri, direbut bolanya Musri. Ada Iksan jauh ke depan yang dituju berpuluh 15 Iksan. Namun kawas keluar dari sarangnya mengetik si kulit bundar. Luar biasa back pasien diterima oleh Tarahali. Tembak gelandang bertahan kembali Chong melebar dia yang tidak terjadi, tapi sana ada Kayun terupas. Kita lihat nomor punggung 75 pemain yang baru masuk, ada Triadi. Luar biasa serangan dipatahkan lagi, kembali anak-anak Mitra Gardan lewat kaki Iksan, pemain yang cukup berbahaya dari winger kiri. Dia nomor punggung 13 melakukan akselerasi, namun sayang sekali pergantian pemain. Mitra Gardan FC keluar nomor punggung 16 Faikru, masuk nomor punggung 77 Yunus. Maka juga Yunus merupakan pemain yang berbahaya, sengaja disimpan Kuskarin menggantikan Muhammad Fikri Haikal. Yunus pemain yang baru masuk, main 1-2, kawas. Selamat datang juga salah satu gelandang legenda dari PS Pedoman, Bunyamin. Ada Kapa, duel dia dengan Yunus. Iksan, pendek saja dia ketembak. Ada Triadi. Ada Chong. Masih Chong melakukan penetrasi surut, namun sayang sekali Chong. Ya, disampaikan kepada tim yang akan turun di match kedua sebentar dari Jabarda FC segera ke meja pertandingan. Sekali lagi Jabarda FC official ditunggu kehadirannya di meja pertandingan. Luar biasa ada Halik, namun Hilman keluar dari sarangnya.
Tenda ada Iksan, Ibnu, lihat Kapak kesakitan. Medicine dari Hebon FC. Kawas menyalakan si kulit bundar, ada di pelukannya. Kedudukan sementara 1-1. Kita lihat Kapak kembali bangkit. Jauh depan Kawas ada Halik yang dituju. Chong Timba Fiori lumayan cukup lincah. Iksan Imam lepas kepada Iksan. Jauh ke depan. Muslim nomor punggung Kapak terupas ada Halik. Ada Ibnu lebar dia Halik. Berbahaya. Kita lihat nomor punggung 75 melakukan akselerasi. Ridwan berbahaya. Ridwan luar biasa. Ini Fiori. Fiori Fikri nomor punggung 11. Kalau di sini namanya Fikri, tapi di Liga Spanyol Fiori. Luar biasa Fikri. Hasil rotasi yang dilakukan Coach Karim berhasil melakukan scoring. Pemain yang baru masuk nomor punggung 11 Fikri. Unggul sementara Mitra Gardan FC 2-1. Pelanggaran. Kembali lagi serangan. Berbahaya. Ada Yunus Tuyadi. Pendek saja dia. Nomor 17. Kapak pendek saja Iksan.
Yunus pemain yang punya kecepatan yang digelari dengan Yunus Messi. Inilah Yunus Messi. Saat itu lepas yang dituju Triadi, dibuang saja Fabianus Tibo. Lebih ke segi ke. Sudah dilakukan. Pukul 37 sendiri Arif. Ada Chong. Ini cilik sekali wasit Bapak Bustami melihat nomor punggung 22 ada gerakan pelanggaran. Oh, matinya sih. Sampai tadi ini. Iya. Ayo Argentina ya, Cordoba. Ada Iksan nomor punggung 14. Salah satu winger berbahaya dari Mitra Garden melakukan crossing. Penjaga gawang kawas di sana kita lihat menyelamatkan si kulit bunda jauh ke depan. Tidak ada pemain dari Hebron FC. Kembali Kappa, satu pemain Liga Italia. Ada Ibnu, pendek saja dia ke Musri, lebar dia ke Halik. Namun Imam masih menyelamatkan. Kita lihat Yunus dan Kayum berebut bola di atas udara. Kappa bagi bola. Oh, salah pengertian. Iksan. Dan sekedar informasi melalui DLU Bola TV Makassar live streaming, pertandingan hari ini disaksikan juga di negara Italia. Luar biasa. Terima kasih DLU Bola TV bahwa pertandingan kita bukan lagi ditonton di Sulawesi Selatan, tapi di seluruh belahan dunia. Hampir sama Piala Eropa yang berlangsung di negara Jerman. Ada Iksan, 1-2 Triadi, melebar dia yang dituju, pencetak gol Fikri. Kalau kita lihat tim verifikasi Andi Abi dan Bapak Oci selaku koordinator keamanan saling berbisik-bisik. Ada Ibnu. Ya, disampaikan kepada tim yang akan bertanding di match kedua sebentar agar lebih mempersiapkan timnya, mengingat waktu pertandingan sesuai schedule yang kita bagikan supaya lebih tertibnya pertandingan kita hari ini.
Dan daftar susunan pemain dapat di-store ke meja pertandingan sekarang juga. Kembali ke lapangan hijau bola Hasanuddin Makassar. Kapa Rebon mencoba membangun serangan dari bawah, melebar dia ke Ibnu, dibayang-bayangi Ridwan. Ibnu, oh rupanya terjadi pelanggaran, kita lihat timbang. Hati-hati. Lucu-lucu. Pergantian pemain dari Mitra Gardan, keluar Triadi nomor punggung 31, masuk nomor punggung 9 Nasrul. Kita tahu Nasrul merupakan pemain yang tidak asing lagi di Wali Kota Cup. Di Wali Kota Cup 4 tahun 2018 mencatatkan namanya di papan top skor sementara. Kita lihat Nasrul pernah mencetak di Wali Kota Cup selama turnamen 8 gol. Jago pada 7 ribuan pemain duel dengan Tibo. Kita tahu Tibo merupakan satu tim dengan Ridwan di Piala Gelora Bung Karno. Fitri, shoot. Memang kita lihat Fitri spesialis tendangan jarak 30 meter. Satu kartu kuning, pelanggaran keras. Ditandu di medis. Inilah tim tangguh dari Wali Kota Koordinator Ahmad dari Biringkanaya, Tio, Tiar, Sangkarang, dan Baim dari Pasar Daya. Dan kemarin kita tahu tempatnya sudah bertugas di Piala Dunia ketika tim nasional Indonesia menjamu tamunya negara Filipina. Inilah tim tangguh. Gagal kita lihat amat sedikit cemberut. Kapa Tibo lebar dia, ada Stefanus Giral, pendek saja dia. Kapa dicuri berbahaya. Ridwan pemain yang punya akselerasi, kembali Gomes, shooting luar biasa, berdiri offside atau rupanya berdiri offside sebelum terjadi tendangan yang dilakukan Fikri. Fikri kembali, ada Yunus Messi. Inilah Yunus Messi, pemain yang bermain di Barcelona, kemudian Haikal ke negara Prancis. Kita lihat Coach Karim berhasil melakukan rotasi pemain. Kapa Ibnu Kayyum lebar dia, ada Chong. Kita tahu Chong merupakan pemain Liga 2 Indonesia yang bermain di Persiba Bantul. Ada Nasrul,
terjadi pelanggaran langsung. Jauh Fabinho Silva yang dituju Ali. Duel dengan Chong masih Ali. Direbut bolanya kembali Chong. Itu kapan? Masih kapan menguasai bola? Kerjasama Muslim. Hebat dia ke Ibnu Qayyim. Kita lihat terjadi satu tendangan atraksi yang dilakukan Arif, namun terjadi tendangan subuh. Lihat Arif mencoba mengambil tendangan subuh. Sudah dilakukan. Hali tidak ada, kita lihat pemain-pemain dari Ebon FC. Tambah waktu 2 menit. Tambah waktu 2 menit. Yang kita saksikan di menit-menit akhir babak kedua, di mana skor 2-1 sementara unggul Mitra Gardana FC. Yang kita lihat serangan dari Ebon FC di sektor kiri pertahanan masih tenang saja, nomor punggung 21 menguasai bola. Kembali Mage coba di tengah, kapten kesebelasan melebar merubah serangan di sektor kanan pertahanan Mitra Gardan. Iya, peluit panjang telah ditiupkan oleh Bapak Bustamin selaku wasit utama, di mana skor berakhir untuk keunggulan Mitra Gardana FC 2, Hebon FC 1. Dan kami menyampaikan banyak terima kasih kepada tim official baik itu dari Mitra Gardana maupun Hebon FC, kepada seluruh pemain juga tentunya yang sudah menunjukkan nilai-nilai sportivitas sehingga pertandingan pertama di hari ini berjalan dengan lancar dan sukses. Selanjutnya kami dengan hormat menyampaikan kepada seluruh pemain dan ofisial agar dapat meninggalkan bench, karena area bench akan kembali ditempati oleh tim yang akan bertanding di pertandingan kedua, yakni Jabarda FC melawan Belu FC. Terima kasih.